Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا وهم يوزعون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi khairul asma. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Inspirasi Islam, alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita ditemani oleh ibu-ibu cantik-cantik semua. Ini semua muka-mukanya ini. Oh, bercahaya subhanallah. Saya tidak tahu berapa jam dikerja itu semua. Tapi Masya Allah, ibu-ibu ini, episode kali ini kita bersama ibu-ibu cantik dari Majelis Taklim An-Nisa Jabal Nur Bontoa. Masya Allah. Saya mau dengar yel-yelnya deh. Coba. Majelis, coba. MT An-Nisa Jabal Nur. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Saking semangatnya, yang terakhir
Allahu Akbar. Sampai-sampai tidak sadar saking tingginya. Kenapa? Semangat membara itu lahir karena hati yang paling dalam. Tema kita pada kali ini adalah buta mata tapi tidak buta hati. Mau tahu yang manakah dimaksud itu? Mau? Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Inspirasi Islam. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, kami berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, apatah lagi bulan ini adalah bulan Rajab. Kalau ada orang yang lahir di bulan Rajab, biasanya kalau laki-laki namanya Rajab Muding. Biasanya ya. Tapi alhamdulillah Bu, mohon maaf. Sebelum kita lanjut ke tema kita yang pastinya, ingat satu doa diajarkan Nabi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya ajaki semua bunda-bundaku yang cantik semuanya supaya kita sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Sampaikan salam kami di bulan Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah. Itu tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika pas masuk satu Rajab, di situ Nabi mulai berdoa. Ya, ini tawa ibu-ibu betul-betul kompak ini, Masya Allah. Saya mohon maaf, kemarin juga syuting, saya bilang, ayo, siapa yang hafal doa Rajab? Saya nake. Pas baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan itu. Wih, saking semangatnya saya bilang, siapa yang hafal doa Rajab? Apa anak-anak? Nake. Pas baca, yang baca doa ngandre. Nah, ada juga lagi ketika pas baca doa Rajab, saya bilang, alhamdulillah selesai. Ikut Tani, alhamdulillah selesai. Ini memang kompak semua ini. Majelis Talim An-Nisa Jabal Nur, Masya Allah. Akbar. Mohon maaf pemirsa, malum saya kan belum terlalu tahu. Ya, ayo. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buta mata namun tidak buta hati. Yang manakah dimaksud itu? Dengarkan baik-baik bunda-bundaku semua, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kisah. Kisah ini mudah-mudahan akan mampu mengores hati kita, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya adalah, ini antara penjual penjual keripik pisang. Ibu, Ibu cantik. Mau nak? Tahu pisang? Tahu. Pisang itu uti. Kalau tidak tahu uti, pisang. Pemirsa orang tua kita semua ini. Ya, insya Allah. Penjual keripik pisang dan seorang pembeli. Ya kan? Datanglah kemudian orang mau beli keripik pisang. Assalamualaikum Pak. Dalam keadaan buta nih menjual.
Assalamualaikum Pak, salam. Maukah beli pisang tak? Keripik pisang tak? Ya kan begitu bahasanya. Ketika mau beli, dikasihlah kemudian keripik pisang itu. Tabe Pak, ya kan? Tapi ini si bapak yang yang pembeli pura-pura belum kasih uang. Lama kemudian tidak minta uang itu. Penjual tidak minta uang. Nah kira tonji nah simpan di situ. Nah kira tonji nah simpan di tempat jualannya. Ya kan begitu. Maka sang pembeli bertanya, wahai bapak penjual keripik pisang, apakah engkau tahu bahwa saya menyimpan uang di tempat jualan Pak? Apakah bapak tahu? Apa jawabannya? Mohon maaf nak, dia panggil anak karena lebih agak tua. Mohon maaf nak, saya tidak pernah ragu. Engkau simpan uang ataupun tidak, yang terpenting aku yakin bahwa rezekiku tidak akan pernah tertukar karena sudah ditakar oleh Allah. Coba Bu, buta mata namun tidak buta hati. Logikanya tidak masuk akal. Bayangkan coba pengaji bunda, bayangkan coba. Biasa kita itu penjual keripik pisang ke siang itu. Biasa lihat? Bayangkan ibu, tidak punya mata. Ada matanya tapi tidak melihat. Bayangkan dengan kekurangan tidak melihat. Tapi dia yakin rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki bukan dicari tapi dijemput. Ya, Masya Allah ibu. Mungkin barusan kali ini saya ceramah menggebu-gebu begini. Bagaimana tidak ibu-ibu luar biasa juga. Masya Allah. Ada orang kadang. Mohon maaf ya, mata melihat tapi buta hati. Mana maksudnya apa? Allah sudah kasih kenikmatan berlebih. Allah sudah kasih kenikmatan mata bisa melihat kemana-mana. Allah sudah kasih kesehatan yang luar biasa. Allah sudah kasih rezeki yang berlimpah. Tapi hatinya buta di mata Allah. Kenapa? Tidak mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Firman Allah Bu dalam Al-Quran begini. Itu yang paling bahaya nah, kalau kita sudah buta hati, bahaya sekali itu. Ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, coba sama-sama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun alim. Kompak memang ini. Ini kompak memang ini pemirsa. Masya Allah, hafal ini. Berapa juz dihafal Bunda? Ada juz Al-Fuqah, ada juz ini ya. Ya itu ya. Masya Allah, bagus ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati. Allah sudah mengunci hati. Khatamallahu ala qulubihim. Dan Allah juga membutakan hati kita. Kenapa? Karena bisa jadi kurangnya bersyukur segala nikmat diberikan oleh Allah. Matanya melihat, tapi dibutakan hatinya oleh Allah. Kenapa? Tidak pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Imam Al-Ghazali. Ibu? Yeah. Ibu? Yeah. Ibu cantik? Yeah. Mantap. Imam Al-Ghazali bilang, kebahagiaan itu tidak dilihat dari segi harta. Kalau sekiranya kebahagiaan itu ditinjau, dilihat yang paling utama karena harta, bahagia ngasem itu orang-orang yang banyak uangnya. Tapi kenyataannya, banyak juga orang banyak uangnya, banyak pusingnya. Kenapa? Banyak cicilannya. Apa ketawa? Ini ngasem. Bunda? Yes. Coba kita lihat, tapi kata Imam Al-Ghazali, kebahagiaan itu lahir, kebahagiaan itu datang seberapa besar engkau mensyukuri nikmat yang datang dari Allah. Ingat ibu, ingat bahwasannya tabelok pemeraja. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, berapapun yang datang pada hari ini, mau 30.000 syukur. Mau 50.000 syukur. Toh? Mau 20.000 syukur. Mau 10.000 datang hari ini syukur. Kalau tidak ada, iya bagus itu. Kalau tidak ada, syukur.
Kenapa tidak ada? Itu ada motor tak, masih ada motor tak? Syukur. Tidak ada motor? Syukur. Ada orang kasihan cuma jalan kaki, kita mumpung ada sepeda. Nah, ada sepeda tak? Syukur. Ada orang tidak ada sepedanya, yang jalan kaki. Syukur. Ada orang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah sakit. Ada orang meninggal nih. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah jangan kemana-mana karena akan ada pertanyaan di balik ibu-ibu majelis talim. Subhanallah. Pemirsa, selamat kita rupa selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi amantu billah. Bismillahi tawajjahtu lillah. Bismillahi a'tasamtu billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, serta seluruh pendengar, wabil khusus ibu-ibu Majelis Talim An-Nisa Jabal Nur. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar. Makin pagi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tadi tema kita sudah membahas dengan berbagai macam mengenai tentang orang ada buta mata, tidak buta hati, ada orang buta hati tapi terbuka matanya. Iya toh? Nah, ternyata ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, sebelum kita ke pertanyaan, pada zaman Rasulullah Bunda, ada orang bayangkan tidak melihat, tetapi setiap 5 waktu ke masjid. Contoh, ada orang buta jamaah setiap hari pergi sholat berjamaah di Masjid Jabal Nur. Cocok ini. Masjid Jabal Nur. Nanti dipecak. Masjid Jabal Nur. Sholat 5 waktu, subuh, isya, zuhur, maghrib, pokoknya 5 waktu. Kemudian ditanya, wahai saudaraku, kenapa engkau tetap sholat berjamaah di masjid? Kenapa tidak di rumah saja? Padahal engkau tidak melihat. Apa jawabannya? Walaupun kedua mata saya, walaupun saya tidak melihat, tapi kujadikan suara azan sebagai jalanku untuk menuju ke masjid. Bayangkan Bunda, total tidak melihat, tapi dia gunakan hatinya untuk melihat kepada Allah. Jelas Bunda ya? Amin ya rabbal Alamin. surga ki. Amin. Ya. Surga ki. Alhamdulillah. Oh, ini kurang-kurang masuk surga ini. Ayo, mungkin ada di antara kita ada yang mau bertanya? Ada? Ya Pak Ustaz. Oh, banyak-banyak mau bertanya ini. Banyak-banyak. Oh, iya, tanya kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Hadasia dari MT An-Nisa Jabal Nur Bontoa. Iya, silakan. Pertanyaan saya Pak Ustaz, Iya, silakan. bagaimana cara menata hati kita agar selalu menyebut nama Allah? Oh, Masya Allah. Luar Sekian biasa pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bagaimana cara menata hati kita ini spesial dekat-dekat dengan Allah? Ibu yang dimuliakan Allah, dengarkan Ki, coba lihat ke sini Bu, perhatikan. Ini yang keluar masuk ini oksigen. Ibu kan bernapas, nasamia ke kuliah masih hidup. Bernapas tak? Menarik keluar, tarik keluar. Sebenarnya yang keluar masuk itu dia setiap detik menyebut nama Tuhannya.
Ketika dia tarik nafasnya, sebenarnya disebut kata Allah. Ketika dia keluarkan, dia sebut siapa? Hu. Nya, itu hu artinya nya. Engkau, 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 engkau. Artinya apa? Bahwa untuk menata hati kita, hadirkan Allah selalu dalam hati kita. Pertanyaannya bagaimana? Itu berzikir mesti harus dilatih. Biasa ada ibu bertanya, Ustadz, iya, hatiku keras namamu, susah menerima kebaikan. Kalau ada hati yang keras karena tidak menghadirkan Allah di dalam hatinya. Coba mu dalam hati, Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Sambil dalam hati, coba. Ya Allah. Sama-sama. Tapi dalam hati nanti ya. Ya Allah. Sambil ingat masalah tak, sambil ingat apa yang kita inginkan. Ya Allah. Sambil ingat, ya Allah kodok, banyak mau kubayar ya Allah. Boleh, tidak jadi masalah. Namanya kita hidup, kita punya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Untuk menata hati itu, mesti harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pertama. Makanya mohon maaf, saya sebenarnya tadi tidak konsen. Hampir tadi itu balik kan di situ kan sembahyang. Waktu di briefing ya, waktu di tes. Mungkin kita, siapa tadi latihan tadi itu? Assalamualaikum Ustaz. Sebentar sembahyang. Hampir kaya, kenapa? Astagfirullahaladzim, pada briefing. Ayo, masih ada pertanyaan lagi? Masih ada? Banyak anda tahu ya. Ayo, tahu, silakan, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rasma dari Majelis Taklim Jabal Nur Doa. Iya. Baik, pertanyaan saya, apa dampaknya atau risikonya orang yang tertutup hatinya dari kebenaran atau hal lainnya? Baik, sama-sama. Dampak yang pertama, orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, atau tanda kutip ya, hatinya sudah jauh dari Allah, kayak sudah membatu, Masya Allah ya. Dampak yang pertama adalah sulit untuk menerima kebaikan ataupun kebenaran. Pasti rasa panas di dalam. Panas, kenapa panas? Kan itu tadi, antara hawa nafsu dengan keinginannya itu berlawanan. Yang kedua, dampak yang kedua, orang-orang yang sudah tertutup hatinya, sudah jauh dari Allah, maka selama dia hidup, tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Pasti dia akan sengsara. Saya kasih contoh. Bu, Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Oh, kenal di mana? Jagoan tuh, mantap ya, bagus. Ya, untung tadi saya tidak bilang siapa yang kenal malaikat maut. Tidak ada yang berani itu. Masya Allah. Jadi Fir'aun itu karena sudah tertutup hatinya oleh Allah. Coba kita lihat. Toh? Dengan berbagai macam ujian yang datang, diberikan oleh Allah bencana, malapetaka, kegelisahan, dan selalu marah-marah. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak ada cahaya lagi. Cahaya, justru cahaya iman itulah yang menerangi hati kita untuk selalu mendorong kebaikan. Oke, Ibu ya? Jadi itu salah satu faktornya, dampaknya yang sangat minim sekali. Kalau itu terjadi, maka nauzubillah, maka mesti harus memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan acara kita kali ini, Inspirasi Islam di Anyun TV Makassar, insya Allah ridhoi semuanya ya, insya Allah. Dan kita semua dipertemukan Ramadan tahun ini menjadi amal yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ghafir lana wa liwalidina kama rabbayana sigara. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba ibadur rahman yang kau sayang ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, hamba yang penuh kelemahan. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan cobaan yang datang dari Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, bil khusus Majelis Talim An-Nisa Jabal Nur Bontoa. Insyaallah terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Saya pamit dan permisi. Salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.